Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricky Arianto, saat ini sebagai co-founder dan CEO dari Markets. Sebelumnya, saya ingin say thank you kepada teman-teman semua karena sudah menghadiri webinar Market sebelumnya. Sekarang, saya mau share tentang Marketplace, ada beberapa video nantinya. Semoga beberapa video ini nanti bisa membantu teman-teman untuk mengerti Marketplace lebih lagi. Oke, thank you. Saat ini kita akan masuk ke beda-beda marketplace episode 1. Nah, kita akan langsung mulai aja dengan case study ya. Jadi kita langsung bayangin aja bahwa misalnya teman-teman di sini itu memiliki satu bisnis. Bisnisnya itu bergerak di bidang sepatu dan sandal cewek kali ya. Terus kondisinya saat ini tuh teman-teman lagi omsetnya itu stagnan. Jadi anggap aja let's say di 20 juta per bulan kali ya. Berarti kalau anggap produknya 200 ribu, berarti kan ada sekitar 100 atau ya 100 produk lah terjual per bulannya. Berarti kan 3 produk per hari. Nah, teman-teman pasti pengen dong omset meningkat lagi gitu kan. Omsetnya kalau bisa harapannya ya bisa ke 50 juta sampai 100 juta lah minimal. Kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang teman-teman bisa lakukan? Nah, jadi di episode pertama ini tuh kita akan membahas tentang beda-beda marketplace dari segi tokonya dulu. Jadi kita agak ngomongin iklan, nggak ngomongin apa-apa, tapi yang pertama itu dari tokonya dulu aja. Nah, di beda-beda toko ini kita akan pakai metodenya itu bedah-bedah kompetitor, bisa kayak gitu. Dan simpelnya ya sebenarnya beda-beda kompetitor ini ya pakai yang namanya ATM lah, jadi amati tiru modifikasi, dimana nanti kita akan lihat dari overview tokonya, jadi benar halaman tokonya gitu, sama nextnya itu dari halaman produknya. Jadi benar kita goals di episode 1 ini kita harus benar tahu apa yang bisa diimprove dari tokonya kita. Jadi nanti akan saya sebutkan beberapa poin yang teman-teman bisa lihat apa yang bisa diimprove dari bagian toko dan apa yang bisa diimprove dari bagian produk page-nya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke bagian beda-beda kompetitor dari segi toko. Dari beda-beda kompetitor dari segi toko itu pun sebenarnya ada beberapa poin. Jadi kalau saya catat itu ada 3 poin. Jadi poin pertama itu nanti kita akan cek dari program dan promo dalam toko. Terus yang kedua, kita akan cek dari review dan rating overall produk di toko. Dan yang ketiga, kita akan cek dari desain dan dekorasi toko. Oke, jadi ketiga poin ini teman-teman harus notes bahwa di setiap toko itu bisa aja hal-hal ini tuh berbeda. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, itu kita saranin untuk kombinasi ketiga hal ini. Dan karena ini juga topiknya saya beda-beda kompetitor kan, jadi kita akan langsung lihat aja, pilih aja dulu misalnya 3-5 kompetitor kita, and then nanti kita akan lihat dari beberapa poin ini. Next kita akan lihat lebih dalam. Coba saya udah ambil satu toko di sini, namanya itu Lape Payuk gitu ya, jadi juga bergerak di sandal cewek gitu. Dan kalau saya coba analisa ya dari tokonya itu, dari bagian program dan promo dalam toko itu tuh ada beberapa hal yang dia lakuin. Misalnya kayak gitu. Kalau kita lihat dari segi promo, itu tuh dia ada yang namanya itu promo voucher diskon. Jadi kadang kalau kita udah masuk ke toko kan suka lihat tuh ada promo voucher tokonya, misalnya gitu. Dan ada juga kadang ada voucher yang kalau misalnya kita follow atau ikuti toko dapat voucher gitu kan. Dan ini yang mungkin paling sering dilakukan adalah promo harga coret. Jadi produk-produknya itu benar dia ada harga coretnya gitu loh. Dan isinya kadang ya kita pun tahu lah, isinya kadang harga coret itu belum tentu harga asli. Cuman somehow secara psikologi itu akan memberikan dampak bahwa ya memang produk ini tuh lagi discount gitu, lagi memang murah dan what a deal, isinya kayak gitu. Nah yang kedua itu di bagian program. Jadi programnya itu sebenarnya ada beberapa program sih. Kalau kita lihat di sini itu ada yang saya tandain. Kalau teman-teman sadar itu ada label kecil gitu ya di bagian foto produk kecil di bawah. Namanya itu gratis ongkir ekstra. Nah jadi itu memang program yang dari Shopee sendiri yang kita bisa daftar, misalnya kayak gitu. Jadi nanti dia akan dapat promo khusus lah untuk gratis ongkir. Dan juga kadang itu ada program namanya itu double date atau payday, atau mungkin program-program nominasi lain dari Shopee yang kadang kita bisa daftar juga kayak gitu. Jadi itu
akan mendatangkan isinya traffic yang oke lah ke tokonya kita dan juga hasil yang bagus juga. Next lah itu kita akan masuk juga ke bagian beda-beda review dan rating dalam toko. Jadi di sini itu kita harus cek beberapa hal sebenarnya. Jadi karena kita kan bandingkan sama kompetitor ya, kita harus bandingin juga dong review dan ratingnya. Kalau kita lihat ya contoh kayak di sini penilaian ya dia udah 4,8. Nah kita bisa lihat tuh ke bagian toko yang kita sebenarnya ratingnya gimana. Jangan-jangan rating kita masih di bawah misalnya 4,5 atau 4,4. Berarti kan masih ada room for improvement ke depannya. Biar ratingnya kita bisa lebih baik. Seperti itu. Terus juga dari performa chat, apakah chat-chat yang biasa ditanyain oleh calon customer udah kita balas on time atau belum? Karena itu sangat penting. Kalau calon customer lihat bahwa oh kok ini chatnya lama dibales atau isinya skornya nggak tinggi gitu ya, itu bisa menandakan bahwa nanti kalau misalnya contoh gue mau komplain atau gue mau apa itu nanti cepat tanggap ya atau apa ya. Nah itu juga akan jadi concernnya calon customer juga. Terus juga penilaian rata-rata produk. Jadi kalau kita lihat dari bagian, kalau kita di toko kita scroll ke bawah itu kan ada bagian produk banyak gitu ya. Nah kita juga perlu lihat tuh masing-masing produk kita itu sebenarnya ratingnya bagus gak sih? Jangan sampai toko kita udah bagus tapi ternyata pas scroll ke bawah produknya ada yang rating 1, ada yang ratingnya 2. Itu tuh akan sangat menjatuhkan banget persepsinya orang terhadap produknya kita, terhadap tokonya kita. Isinya kayak gitu. Maka itu pun harus diperhatikan. Terus yang kedua harus lihat dari review produk-produk toko. Jadi sebenarnya lebih ke secara kita lihat nanti ke dalam produknya ya ratingnya kalau bisa sih jangan terlalu banyak yang negatif isinya gitu kan. Banyak kan positif lah, 99%, 95% bagus, ya itu akan sangat membantu lah ke tokonya juga kayak gitu. Next yang terakhir di beda-beda toko ya kita perlu lihat tuh desain dekorasi dalam toko. Jadi ini saya bayanginnya itu kayak gini. Kalau dulu kita kan tokonya offline. Kalau toko offline karena kita pasti ya pengen tokonya itu kelihatan bagus banget. Jadi kadang kita perlu renovasi tokonya. Nah ini juga sama. Kalau di bagian marketplace di Shopee contohnya, toko kita pun sebenarnya butuh penglihatan yang bagus juga lah kayak gitu. Karena kalau orang masuk ke toko kita, terus toko kita kayak isinya desainnya nggak oke, dekorasi nggak oke, terus kayak toko yang nggak diurus gitu ya. Ya orang juga jadinya nggak trust sama kita, misalnya kayak gitu. Makanya kalau saya tampil di sini itu saya ada cek lagi beberapa toko yang lain. Mereka itu juga ada yang kasih kayak banner-banner gitu loh. Jadi ada banner tentang promonya yang lagi berlaku atau mungkin ada program double date. Terus ini juga ada misalnya kayak dia mungkin produk baru kali ya. Jadi produk baru, produk launching gitu ya. Terus ada foto sama modelnya, terus desainnya juga dibuat sedemikian rupa sehingga calon customer itu jadi trust sama brandnya kita kayak gitu. Nah jadi kalau kita recap ya, tadi ada program dan promo dalam toko, terus ada review dan rating, sama desain dan dekorasi dalam toko itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk bagian pertama bedah-bedah kompetitor kita dari toko itu kira-kira 3 itu. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini yang menurut saya primary lah untuk teman-teman lakuin dulu sendiri kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Next kita akan masuk ke bagian bedah-bedah kompetitor dari segi produk.